Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kelas 5 CPGSD dalam presentasi mata kuliah pengelolaan kelas. Presentasi kali ini akan dibawakan oleh kelompok 6 yang beranggotakan Ajeng Kartikasari, Bella Sabrina Priyadi, dan Dewi Dwi Rahayu dengan judul Pendekatan dalam Manajemen Kelas. Ikuti terus videonya ya. Pengertian pendekatan dalam manajemen kelas. Pendekatan dalam manajemen kelas dapat diartikan sebagai cara pandang seorang guru dalam kegiatan pengelolaan kelas. Cara pandang tersebut kemudian menjadi guideline bagi seorang guru dalam mengelola kelas. Jadi, cara pandang seorang guru dalam kegiatan pengelolaan kelas itu menjadi pedoman bagi guru dalam mengelola kelasnya. Unsur-unsur pengelolaan kelas ada 3. Yang pertama ada preventif, yaitu upaya yang dilakukan oleh guru untuk mencegah terjadinya gangguan dalam pembelajaran. Nah, tindakan atau upaya keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru antara lain. Yang pertama, tanggap atau peka, yaitu guru secara cepat, secara dini mampu merespon terhadap berbagai hal atau berbagai aktivitas yang dapat mengganggu pembelajaran atau berkembangnya sifat maupun sifat negatif dari siswa ataupun lingkungan pembelajaran lainnya. Yang kedua ada perhatian, yaitu selalu mencurahkan perhatian pada berbagai kegiatan, lingkungan maupun segala sesuatu yang muncul. Unsur-unsur pengelolaan kelas yang selanjutnya ada referensif. Keterampilan referensif tidak diartikan sebagai tindakan kekerasan seperti halnya penanganan dalam gangguan keamanan. Keterampilan referensif sebagai salah satu unsur dari keterampilan pengelolaan kelas. Yang ketiga ada modifikasi tingkah laku, yaitu bahwa setiap tingkah laku dapat diamati. Modifikasi tingkah laku ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, pengelolaan kelompok. Untuk menangani permasalahan hendaknya dilakukan secara kolaborasi dan mengikutsertakan beberapa komponen atau unsur yang terkait. Yang kedua ada diagnosis, yaitu suatu keterampilan untuk mencari unsur-unsur yang akan menjadi penyebab gangguan maupun unsur-unsur yang menjadi kekuatan bagi peningkatan proses pembelajaran. Fungsi manajemen kelas ada 9. Yang pertama, memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pengajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan itu. Yang kedua, membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pengajaran terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pengajaran yang diberikan dan prosedur yang digunakan. Yang keempat, membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan-kebutuhan murid, minat-minat murid, dan mendorong motivasi belajar. Yang kelima, mengurangi kegiatan yang bersifat trial dan error dalam mengajar dan adanya organisasi kurikulum yang lebih baik, metode yang tepat, dan menghemat waktu. Yang keenam, murid-murid akan menghormati guru yang dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mengajar sesuai dengan harapan-harapan mereka. Yang ketujuh, memberikan kesempatan bagi guru-guru untuk memajukan pribadinya dan perkembangan profesionalnya. Yang kedelapan, membantu guru memiliki perasaan percaya pada diri sendiri dan menjamin atas diri sendiri. Yang terakhir, membantu guru memelihara kegairahan mengajar dan senantiasa memberikan bahan-bahan yang up to date kepada murid-murid.
Tujuan manajemen kelas. Tujuan manajemen kelas dibagi dua, ada tujuan untuk siswa dan tujuan untuk guru. Tujuan untuk siswa ada 3. Yang pertama, mendorong siswa untuk mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya dan kebutuhan untuk mengontrol diri sendiri. Yang kedua, membantu siswa untuk mengetahui tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan memahami bahwa teguran guru merupakan suatu peringatan dan bukan kemarahan. Yang ketiga, membangkitkan rasa tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam tugas maupun pada kegiatan yang diadakan. Dapat disimpulkan, tujuan manajemen adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Lalu tujuan untuk guru ada 4, yaitu untuk mengembangkan pemahaman dalam penyajian pelajaran dengan pembukaan yang lancar dan kecepatan yang tepat. Yang kedua, untuk dapat menyadari akan kebutuhan siswa dan memiliki kemampuan dalam memberi petunjuk secara jelas kepada siswa. Yang ketiga, untuk mempelajari bagaimana merespon secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang mengganggu. Yang keempat, untuk memiliki strategi remedial yang lebih komprehensif yang dapat digunakan dalam hubungan dengan masalah tingkah laku siswa yang muncul di dalam kelas. Dapat disimpulkan bahwa agar setiap guru mampu menguasai kelas dengan menggunakan berbagai macam pendekatan dengan menyesuaikan permasalahan yang ada, sehingga terciptalah suasana yang kondusif, efektif, dan efisien. Prosedur manajemen kelas. Prosedur manajemen kelas ada 6. Yang pertama, peningkatan kesadaran pendidik sebagai guru. Suatu langkah yang mendasar dalam strategi manajemen kelas adalah meningkatkan kesadaran diri pendidik sebagai guru. Dalam kedudukannya sebagai guru, pendidik harus menyadari bahwa dirinya memiliki tugas dan fungsi sebagai fasilitator bagi siswanya yang sedang belajar, serta bertanggung jawab terhadap proses pendidikan. Yang kedua, peningkatan kesadaran siswa. Kesadaran akan kewajibannya dalam proses pendidikan ini baru akan diperoleh secara menyeluruh dan seimbang jika siswa itu menyadari akan kebutuhannya dalam proses pendidikan. Keefektifan siswa dalam proses pembelajaran sebenarnya tergantung pada tingkat kesadarannya. Semakin tinggi tingkat kesadarannya, semakin tinggi pula keefektifannya. Begitupun berdampak jika tingkat kesadarannya rendah. Yang ketiga, penampilan sikap tulus guru. Karena guru memiliki peranan yang besar dalam menciptakan kondisi kelas yang optimal, guru perlu bersikap dan bertindak secara wajar, tulus, dan tidak pura-pura terhadap siswa. Yang dimaksud dengan sikap tulus adalah sikap seorang guru dalam menghadapi siswa secara berterus terang tanpa pura-pura, tetapi diikuti dengan rasa ikhlas dalam setiap tindakannya demi kepentingan perkembangan dan pertumbuhan siswa sebagai si terdidik. Sedangkan yang dimaksud dengan hangat adalah keadaan pergaulan guru kepada siswa dalam proses belajar mengajar yang menunjukkan suasana keakraban dan keterbukaan dalam batas peran dan kedudukan masing-masing sebagai anggota masyarakat sekolah. Yang keempat, pengenalan terhadap tingkah laku siswa. Tingkah laku siswa yang harus dikenal adalah tingkah laku yang baik, yang mendukung maupun yang dapat mencemarkan suasana yang diperlukan untuk terjadinya proses pendidikan. Tingkah laku itu bisa bersifat perorangan ataupun kelompok. Yang kelima, penemuan alternatif manajemen kelas.
Agar pemilihan alternatif tindakan manajemen kelas dapat sesuai dengan situasi yang dihadapinya, maka perlu kiranya pendidik mengenal berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam manajemen kelas. Selain itu, pengalaman guru yang selama ini dilakukan dalam mengelola kelas waktu mengajar, baik yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar, perlu dijadikan sebagai referensi yang cukup berharga dalam melakukan manajemen kelas. Yang terakhir, pembuatan kontrak sosial. Kontrak sosial pada hakikatnya berupa norma yang dituangkan dalam bentuk peraturan atau tata tertib kelas, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berfungsi sebagai standar tingkah laku bagi siswa sebagai individu maupun kelompok. Implementasi manajemen kelas ada 4. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan sendiri ada 4 bagian. Yang pertama, menetapkan apa yang akan, kapan, dan bagaimana cara melakukannya. Yang kedua, ada membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target. Lalu ada mengembangkan alternatif tindakan. Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis informasi. Yang kelima, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan. Implementasi yang kedua ada pengorganisasian. Terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menyediakan fasilitas, perlengkapan, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menyusun kerangka yang efisien dalam melaksanakan rencana-rencana melalui proses penetapan kerja yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Yang kedua, mengelompokkan kelompok kerja dalam struktur organisasi secara teratur. Yang ketiga, membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi. Yang keempat, merumuskan, menetapkan latihan dan pendidikan tenaga serta mencari sumber-sumber lain yang diperlukan. Implementasi yang selanjutnya adalah pengarahan. Yang pertama, menyusun kerangka waktu dan biaya secara terperinci, lalu memperkarsa dan menampilkan pelaksanaan rencana dan pengambilan keputusan, lalu mengeluarkan instruksi-instruksi yang spesifik. Yang terakhir, membimbing, memotivasi, dan melakukan supervisi. Implementasi yang terakhir ada pengawasan. Kegiatannya yang pertama, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, melaporkan penyimpangan dan merumuskan serta menyusun standar-standar dan sasaran tindakan koreksi. Yang ketiga, menilai pekerjaan dan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan. Faktor penghambat manajemen kelas dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Faktor penghambat ini bisa datang dari guru sendiri, peserta didik, lingkungan keluarga, maupun karena faktor fasilitas. Dari uraian tersebut, bahwa kewenangan penanganan masalah pengelolaan kelas dapat diklarifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu masalah yang ada dalam wewenang guru. Yang kedua, masalah yang ada dalam wewenang sekolah sebagai lembaga pendidikan, dan masalah yang ada di luar wewenang guru seperti bidang studi dan sekolah. Selain masalah yang di atas, ada juga masalah dalam manajemen kelas antara lain dari faktor guru, yaitu faktor penghambat yang datang dari sini berupa hal-hal seperti tipe kepemimpinan guru yang otoriter, format belajar mengajar yang tidak bervariasi atau monoton, kepribadian guru yang tidak baik, pengetahuan guru yang kurang,
serta pemahaman guru tentang peserta didik yang kurang. Lalu ada faktor dari peserta didik. Kekurangan sadaran peserta didik dalam memenuhi tugas dan haknya sebagai anggota kelas atau suatu sekolah akan menjadi masalah dalam pengelolaan kelas. Yang ketiga ada faktor keluarga. Tingkah laku peserta didik di dalam kelas merupakan pencerminan kepada keluarganya. Sikap otoriter orang tua akan tercermin dari tingkah laku peserta didik yang agresif atau apatis. Yang keempat dari faktor fasilitas. Faktor ini meliputi jumlah peserta didik dalam kelas yang terlalu banyak dan tidak seimbang dengan ukuran kelas. Besar dan kecilnya ruangan tidak disesuaikan dengan jumlah peserta didiknya. Ketersediaan alat yang tidak sesuai dengan jumlah peserta didik yang membutuhkannya. Teman-teman, cukup sampai di sini ya presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami selaku kelompok 6 meminta maaf jika ada salah kata dan tindakan yang disadari ataupun tidak disadari. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.